Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yustari dengan NIM 20424000036. Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan APBN yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang diapu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEM. Berikut video pemaparannya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari APBN merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dasar hukum atau landasan hukum APBN termasuk dalam pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Fungsi APBN. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua fungsi alokasi, yang ketiga fungsi distribusi, yang keempat fungsi stabilisasi, yang kelima fungsi otorisasi, yang keenam fungsi perencanaan. Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan yaitu adalah anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi alokasi, yaitu adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang ketiga, fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang kelima, fungsi otorisasi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Yang keenam, fungsi perencanaan, yaitu adalah anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Selanjutnya, prinsip APBN terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, prinsip anggaran dinamis. Yang kedua, prinsip anggaran fungsional. Yang ketiga, prinsip anggaran defisit. Yang dimaksud dengan prinsip anggaran dinamis yaitu anggaran yang selalu meningkat dibanding anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua, prinsip anggaran fungsional yaitu berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutinan. Yang ketiga, prinsip anggaran defisit yaitu adalah anggaran dengan mengeluarkan pengeluaran negara lebih besar dari menerima negara. Dengan kata lain, apabila pemerintah harus meminjamkan dari bank sentral atau harus mencetak uang untuk membiayai suatu pembangunan. Selanjutnya, struktur APBN terbagi menjadi 6 struktur. Yang pertama, pembelanjaan negara. Yang kedua, pembiayaan negara. Yang ketiga, pendapatan pajak. Yang keempat, pendapatan negara. Yang kelima, penerimaan negara bukan pajak, bisa disebut dengan PNBP. Yang
Yang keenam, penyusunan APBN. Dasar hukum APBN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara RUU APBN yang dibuat Presiden dibantu Menteri Keuangan. Yang kedua, rancangan APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada DPR. Yang ketiga, apabila rancangan undang-undang APBN disetujui akan disahkan menjadi UU APBN. Yang keempat, apabila RUU APBN ditolak berarti harus menggunakan APBN tahun lalu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.